Sugeng Dalu, rahayu dari Timur Bengawan. Yang suka sama yang numpang lewat dengan akunnya mengintip sedikit wajangan Eyang kepada Tilkumandil Gendewawati cucu Eyang dan Sil Bringsel Suripto ye. Ya, yang selalu memuji Eyang. Eyang tidak terlarut dalam sebuah pujianmu. Ya, pujianmu yang memuji Eyang apa itu SP Putra Majapahit dan sebagainya. Karena Eyang bukanlah itu. Eyang ini adalah seorang penggembala dog, anjing, yang dibalik adalah tulisannya DOG GOD. Jadi bukan sang kinasih, sang SP, sang Sil Bringsel. SP itu kan Sil Bringsel atau Tilkumandil, bukan. Dan Putra Majapahit itu terlalu berlebihan. Ente kadang-kadang ente terlalu berlebihan. Jangan, tidak, jangan, bukan dan tidak. Tapi yang hanya mewejang pada Tilkumandil begini. Di kerajaan antah berantah di sana itu yang ingat ada seorang peramal, seorang seniman, ada seorang pemimpin, ada seorang senopati dan sebagainya. Nah, yang suka dengan karakter seniman dengan imajinasinya, dengan daya ciptanya mampu menciptakan sebuah ilmu yang mempengaruhi daya cipta yang lain sehingga mereka enjoy melalui frekuensinya, gerakannya, getarannya yang menyentuh. Maka ketika seorang artis atau seniman mampu menciptakan ritual, ya, pengetahuan, ritual, mitologi, mitos atau apapun itu luar biasa. Yang berharap ada seorang seniman yang mampu menciptakan kata bahasa republikan atau republik apapun itu, bahwa semuanya harus berdasarkan undang-undang atau tunduk di bawah undang-undang. Dan ada juga demokrasi, di mana demokrasi ini sebenarnya adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat. Tetapi demokrasi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh daya cipta jiwa seni Eyang, bahwa sebenarnya demokrasi adalah sebuah kekuatan yang besar yang mampu memanfaatkan kekuatan itu dengan tujuan hanya untuk menguasai, ya, yang seharusnya itu menjadi kekuatan orang banyak tetapi hanya satu orang yang menguasainya. Begitu. Itulah maksud mungkin dari seorang filosof kuno. Karena sebuah republik dan demokrasi sudah ada sejak zaman-zaman era dulu. Bahkan seniman cerdas juga ada. Nah, berbicara dengan Eyang, Tilkumandil kemarin tanya, siapakah seniman cerdas? Lalu Eyang tunjukkan, Eyang kebawa ke sana, ke Candi Sukuh, di mana ada sebuah relief patung berkepala burung berbadan manusia. Nah, jadi zaman dulu bangsa Yunani itu sudah ada di Mesir apapun itu. Ya.
ada manusia berkepala burung. Nah, dialah dewa dari pengetahuan, art, seni dan sebagainya sehingga bisa menciptakan yang namanya keyakinan. Bisa menciptakan ritual, bisa menciptakan mitos, bisa menciptakan ini dan itu dan ini, sehingga misteri yang seharusnya misteri adalah sesuatu yang tidak bisa diperbincangkan atau diomongkan atau buat bahan gosip atau buat bahan ngobrol atau buat bahan omong-omong, menjadi sebuah misteri yang dibuat menjadi ada ataupun nyata. Karena misteri itu ya sudah stop, itu aja sebenarnya. Tetapi berkembang mencari bermutasi dengan cerita berarti bukan misteri dong. Sang Maha adalah misteri, maka tidak ada yang tahu. Sang Maha, no one knows, tidak ada satupun yang tahu. Because what? Because he is the highest power and a mystical mystery menurut kedangkalan spiritual yang that's in my point of view related about DOG, dog dibalik GOD. Okay, anyways, I want to explain a little things to Kumandel Kendewawati, some things about relief. Banyak relief ya, yang senang melihatnya, apalagi yang gambarnya Dewa Rengko gede dawa ireng tur meko tiang listrik. Nah, untuk menjadi tenggelam itu ada perpindahan orbit. Jadi orbit ya, matahari pindah itu baru bisa tercipta banjir yang besar, bandang. Nah, apakah itu mungkin? Karena bumi bergerak pada porosnya atau orbitnya. Nah, kapan itu akan berpindah? Jika berpindah ya berarti seperti dikocok dong. Nah, air laut menjadi tanah menjadi air laut, seperti itu kelihatannya dari kedangkalan spiritual ya. Untuk membedah peninggalan leluhur dibutuhkan ahli-ahlinya, inti-intinya, ahli dari segala ahli, yaitu ahli geologi, geografi, dilihat dari geologi, ahli geologinya, bebatuannya, dan ahli geografinya, tata letaknya, dan ahli astronomi, astrologi. Jangan lupa, sejak zaman dulu sudah ada astronomi dan astrologi yang bisa memperhitungkan kapan tahun pembuatannya dari 4 metode elemen: geografi, geologi, astronomi, dan astrologi. Wah, yang ini ngomong apa ini yang gak karu-karuan ngomongnya. Nah, ketika semuanya banjir besar sehingga tenggelam orbitnya, wah, bumi lepas dari orbitnya, seperti itu mungkin dari bayangannya. Yang ini cuma bayangan saja. Apakah seperti itu atau bagaimana, yang juga nggak tahu namanya dari kedangkalan spiritual, masih bertanya. Lah terus bagaimana bisa nggak ada? Mungkin saja terbang, hilang, moksa. Bagaimana jika itu moksa? Moksa disebabkan oleh apa? Nah, itu dia. Menghilang, jus naik ke atas. Nah, mungkin ada sebuah part, bagian-bagian yang naik ke atas, jus itu, daripada terjadinya banjir di mana bumi harus keluar dari orbit dan matahari dan bagaimana itu. Wah, ini harus ahlinya ahli, intinya inti yang menjelaskan itu. Nah, berkepala burung, berbadan manusia, itu adalah dewa bulan, moon. Makanya menghadapnya ke barat. Menghadap ke timur adalah dewa matahari. Jika engkau meminta ke barat,
minta kepada bulan, dewa pengetahuan, dewa seni, dewa ya seperti itu. Kalau ke timur ya, timur agak ke selatan itu mencari rezeki. Jadi timur agak ke selatan biasanya yang lakukan hanya merenung sambil merokok, sambil dalam hati, thinking in the deep of the heart, ya, thinking, imagining something. It can be true reality happen when you are thinking hard, when you are deeply inside, thinking hard with a pure heart. Seperti itu kayaknya dari kedangkalan spiritual ya. Jadi apakah tertutup air semuanya, apakah melayang ke atas? Rahayu, 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 Del Kumandel, PR-mu, your homework. Ya, I give you homework from the acknowledgement idea yang which is my brain is stupid. Ya, dari kedangkalan, kebodohan, I give you homework. Apakah big flood, banjir besar menghanyutkan semuanya, and earth moving from the orbit, atau naik semuanya melayang ke angkasa dan entah di mana berada? Rahayu, rahayu dari timur pengawan. Del Kumandel, jangan lupa PR-nya.